menggerakkan hati setiap kami, khususnya keluarga besar DSCM, Diaspora Sejahtera Caring Ministry, di mana filosofi gereja kami adalah memperhatikan sesama, keselamatan dan kebutuhannya. Shalom jemaat Tuhan, kita memasuki bulan Mei, bulan Mezbah Keluarga atau MK. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di bulan MK ini, mari kita saling mengingatkan apabila ada jemaat Tuhan yang belum ber-MK, ajak mereka untuk ber-MK. Bapak Ibu bisa menghubungi call center MK untuk informasi seputar Mezbah Keluarga. Jangan ragu untuk ber-MK, karena MK adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Nah jemaat Tuhan, saatnya kita menyimak informasi sepekan GBI Diaspora Sejahtera. Bersyukur dengan perkembangan COVID-19 yang sudah melandai, dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah di tempat ibadat. Maka gereja pun juga telah membuka ibadah onsite untuk Malang City Blessing hari Rabu pukul 19 untuk Kota Malang. Doa malam hari Kamis pukul 19 untuk Kota Surabaya. Kemudian ibadah doa puasa hari Sabtu pukul 10. Bapak Ibu, kita bisa kembali menabur dalam lumbung 1000. Persembahan ini untuk membantu guru-guru di masa pandemi. Mari kita dukung dan doakan World Prayer Assembly New Wave. 17 Mei 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Live streaming dari Surabaya, GBI Diaspora Sejahtera, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C nomor 6-7 Surabaya. Registrasi menghubungi Ari di 0882 1702 0171. Seberapapun taburan Bapak Ibu bagi pembangunan NICC, persembahkan dengan penuh syukur di hadapan Tuhan dan dengan tulus hati. Nah itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita semua. Saya juga menyapa bukan saja jemaat dan para hamba-hamba Tuhan yang ada beribadah di jam 10 pagi NICC. Tapi saya juga menyapa buat semua jemaat yang ada di kota-kota di SCM, saudara yang beribadah di rumah-rumah. Saya ucapkan juga shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan pengucapan syukur di minggu kedua bulan MK. Dan kita percaya bulan ini adalah bulan saatnya bagaimana kita melihat setelah Yesus bangkit. Dia menampakkan dirinya pada banyak murid-murid Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi kerinduan kita. Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan lebih dulu dengan iman tentunya firman Tuhan untuk minggu kedua ini. Demikian juga hal yang sama kita akan memperkatakan buat jemaat yang ada di rumah-rumah. Hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita akan memperkatakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan terima kasih. Dan biarlah kegerakan di bulan MK ini mendorong kami untuk satu hati, satu langkah. Dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu.
Demikianlah kalau kami pada hari ini di minggu kedua bulan Mei, kami ada di rumah-Mu. Kami ingin memuliakan nama-Mu, baik kami yang ada di NICC, kami mengikuti yang lewat online, baik lewat YouTube Diaspora Channel maupun juga lewat Sejahtera, Radio Sejahtera. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan akan menjamah setiap kami dimanapun kami ada. Karena kami percaya saat nama Yesus ditinggikan, maka Engkau akan menarik jiwa-jiwa. Dan kami memastikan sebelum yang lain, biarlah kami pun terpanggil oleh karena Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Biarlah Engkau dipuji, Engkau ditinggikan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Sebab pertolongan kami datang daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan biarlah bagimu saja pujian, hormat, dan syukur kami. Dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah melalui YouTube, juga Radio Sejahtera FM. Kita percaya Dia Allah yang luar biasa. Yang percaya Allah luar biasa bisa lambaikan tangannya bagi Allah kita. Haleluya. Our God is an awesome God. Mari kita mau naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Mari katakan bersama-sama. Our God is an awesome God, you reign from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God, you reign from heaven above with wisdom, power. Katakan, our God is an awesome God. It's a awesome God, you reign from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God, you reign from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita, lebih lagi bagi Dia. Katakan, our God is an awesome God, you reign from heaven above. Yes, Lord, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power. Katakan sekali lagi, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome. Sekali lagi, our God is an awesome God. Beri sorak-sorai panjang bagi Allah kita. Ya Allah yang luar biasa. Katakan, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari semua tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan bersama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Katakan bersama. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari semua tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
Mari sekali lagi katakan, Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan bersama, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari semua tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang benar. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan semesta alam, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Yang percaya Dia Allah yang baik dan luar biasa, sekali lagi lambaikan tangannya. Kita akan mau nyanyikan kebaikan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan, tak tergantikan. Bersama, hey, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Semua tepuk tangannya bagi Allah kita yang luar biasa. Jemaat yang di rumah-rumah juga bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Katakan sekali lagi, hey, tiada taranya, amin, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan, tak tergantikan Yesus, tak tergantikan. Mari bersama-sama, hey, ku nyanyikan kebaikan-Mu
yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari semua tepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya Dia Allah yang baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Selalu baru tiap hari bagi kita. Haleluya. Hey. Lalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikanmu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, semuanya, yang selalu mengalir dan tak pernah katakan sekali lagi, ku nyanyikan kebaikanmu. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah, katakan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Yang bersuka cita untuk kebaikan Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker karena saya sudah dites swab antigen dan hasilnya negatif di Malang. Jadi saya mohon izin untuk membuka masker. Ya, biar kelihatan aslinya Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala atas kesempatan yang diberikannya untuk melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau kita boleh beribadah, kita masih diberikan kesempatan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur juga kalau saat ini kita boleh mengalami kuasa-Nya. Kristus telah bangkit bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan di bulan ini kita memasuki di bulan MK, bulan Mezbah Keluarga. Dan tentunya biarlah melalui Mezbah Keluarga kita bertumbuh bersama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pola bagaimana Tuhan Yesus mengajar, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia selalu berkumpul dengan murid-muridnya. Dan pola ini Bapak Ibu yang diteruskan oleh jemaat mula-mula. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Kemudian para murid berkumpul, berdoa, dan Roh Kudus turun. Disitulah Roh Kudus bekerja melalui para murid. Dan kita melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang jiwa bertobat. Sungguh satu karya yang luar biasa. Dan disitulah terjadi jemaat yang mula-mula. Di mana orang-orang percaya yang berkumpul. Dan di situ juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ketika jemaat mula-mula hidup, mereka berada di bawah aniaya. Karena pada waktu itu kekristenan disebut sebagai suatu sekte, sebagai aliran sesat bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga kalau mereka melihat dia Kristen, mereka akan dianiaya. Dan melalui aniaya tersebut, Alkitab dalam Kisah Para Rasul
mencatat pertumbuhan iman jemaat semakin melipat-lipat, semakin dilipat gandakan. Karena di tengah-tengah aniaya, justru di situ pertumbuhan iman terjadi, pelipat gandaan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Nah, saya membawakan satu judul dengan komunitas yang sehat. Apakah komunitas Mezbah keluarga kita itu sudah sehat atau belum? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8, di mana tentang perjalanan Rasul Paulus menginjil ke Efesus. Dikatakan demikian, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah Roh Kudus turun mengurapi para murid, maka terjadi kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan rohani yang luar biasa. Para murid dengan berani memberitakan firman. Dari mana sumber keberanian itu? Dari Roh Kudus. Kita melihat bagaimana Paulus sebelumnya seorang pemberontak, sebelumnya seorang yang mengejar-ngejar di mana orang Kristen ada. Dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk menganiaya. Demikian juga Paulus merupakan salah seorang yang mendalangi, mempunyai rencana untuk membunuh Stefanus. Tapi Paulus diperubahkan oleh Tuhan. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari pemberontak menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Itu semua karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Paulus dengan berani, padahal waktu itu Bapak Ibu, tantangannya ketika memberitakan Kristus, kalau ketahuan hukumannya penjara atau hukuman mati. Di tengah-tengah aniaya, tapi Paulus tetap berani karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Keberaniannya bukan dari dirinya sendiri, tapi karena Kristus yang telah bangkit dan mengampuni dosa-dosanya, dia berani memberitakan Injil. Demikian juga kita Bapak Ibu, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang yang telah diampuni dosanya, kita harus berani memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik agar seluruh dunia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan mereka pun boleh beroleh keselamatan. Jadi kita kalau berani memberitakan Injil itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kefasilidahan kita. Itu semua karena Tuhan. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kisah Rasul 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ketika Paulus mengabarkan Injil, ada orang-orang yang menolak, pasti. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengabarkan kabar baik, pasti ada orang-orang yang menolak, itu hal yang pasti. Karena apa? Mereka bisa percaya itu bukan karena kita, tapi karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita menyampaikan Injil, mengabarkan Injil, baik melalui perkataan kita, melalui sikap hati kita, melalui medsos. Sekarang ini peluang untuk memberitakan kabar baik itu sangat banyak Bapak Ibu. Kita bisa melalui TikTok, melalui Facebook, IG, kita bisa mengabarkan kabar baik. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Agar mereka yang melihat status kita, mereka pun beroleh kasih karunia Tuhan. Perkara mereka percaya atau tidak, itu sudah pilihan Tuhan. Yang penting tugas kita mengabarkan kabar baik. Ini adalah tuaian terbesar
Peluangnya sangat banyak Bapak Ibu. Baik dalam hal apapun, peluangnya sangat banyak untuk mengabarkan Injil. Suatu hari Bapak Ibu, kemarin istri saya itu ada pelatihan guru tentang digitalisasi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran digital. Saya ketemu dengan salah satu seorang yang dulunya belum kenal Kristus. Terus dalam satu percakapan saya tanya, bagaimana kamu kok bisa kenal Yesus? Hanya satu jawabannya. Ketika saya naik ke gunung, dan dalam suatu keadaan yang mencekam, teman saya yang percaya, saya tidak sendiri, karena ada Tuhan bersama saya. Lalu dia ngomong, lah di situ ada Tuhan, lah saya sama siapa? Akhirnya dia mengenal Kristus. Bukan karena pernyataannya hanya ada Tuhan, tapi melihat buah-buah keselamatan dari temannya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas yang sehat adalah komunitas yang menyebarkan kabar baik, memberitakan kabar baik. Ketika kita memberitakan kabar baik, ada tantangannya Bapak Ibu. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi apakah kita takut? Tidak. Karena ada Roh Kudus dalam kita yang menyertai kita. Jadi kalau kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, sudah sewajibnya kita memberitakan kepada orang lain. Agar mereka juga bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya Bapak Ibu, lalu Paulus meninggalkan mereka yang tidak mau menerima Yesus ditinggalkan dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Murid-murid ini yang dijumpai Paulus di Efesus, sebenarnya mereka adalah murid-murid Yohanes. Lalu Paulus memberitakan, kamu harus menerima Yesus. Bukan hanya baptisan Yohanes yang merupakan baptisan pertobatan, tapi kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya ke-12 murid ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dimuridkan oleh Paulus di mana? Di ruang kuliah Tiranus. Dan berapa lama dilakukannya? Ayat 10 dikatakan hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi penginjilan Bapak Ibu itu perlu dilakukan, dan pemuritan itu dilakukan terus menerus. Bagaimana seseorang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimuridkan. Dan konsep ini yang berlaku dalam gereja, yaitu menjadi pengikut Kristus dan menjadi murid Kristus. Dalam gereja kita GBI Diaspora, wadahnya adalah Mesbah Keluarga atau MK. Kalau dalam anak-anak muda, di Malang namanya Unity. Di Malang kami memberikan banyak anak muda Bapak Ibu. Kurang lebih ada 100-an anak muda yang kami muridkan melalui Unity. Bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bahkan ada salah satu orang pemuda kami yang saat ini dipanggil ke Istana Negara untuk kerja di sana, 2 orang. Yang satunya ini dulu belum kenal Kristus. Justru mereka kenal Kristus dari mana? Dari Unity. Diajak temannya ke pemuda, ibadah youth, terus ikut komsel, mereka terima Yesus dan dibaptis. Salah satu pemuda yang di Malang Bapak Ibu, salah satu hasil karyanya mereka yang membuat link pendaftaran yang Bapak Ibu daftar, itu hasil karya mereka. Yang sekarang ada di Istana Negara, yang mereka ditugaskan untuk streaming YouTube Pak Jokowi. Kalau Bapak Ibu tahu asal mulanya, mereka pun memiliki latar belakang yang kurang baik. Tapi melalui pemuritan, mereka diubahkan oleh kuasa Kristus. Ada teman-temannya yang selalu mendorong untuk bertumbuh. Ada teman-temannya yang selalu mendorong untuk mengingatkan.
Saya ngomong banyak unity karena saya di Malang melayani di pemuda Bapak Ibu. Saya lebih banyak bergerak di bidang anak-anak muda dan tunas remaja. Bagaimana mereka kami persiapkan untuk menjadi generasi-generasi penerus dari gereja ini. Gereja yang hidup adalah gereja di mana anak-anak mudanya yang bergerak dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hal bagaimana menjadi komunitas yang sehat. Yang pertama, memberitakan Injil dan memuridkan. Komunitas yang sehat Bapak Ibu, itu memberitakan Injil dan memuridkan. Banyak orang berkomunitas cuma kumpul-kumpul saja. Makanya MK kadang-kadang ada guyonannya, apa MK itu? Makan kenyang. Karena di sana pasti makan. Tapi ada juga yang mengalami pelipat gandaan. Misbah keluarga. Makanya Bapak Ibu, saudara di gereja ini, mari yang belum bergabung MK, mari kita bertumbuh bersama melalui misbah keluarga. Karena dalam pengajarannya, Bapak Gembala menyatakan bahwa dalam tema pastor teaching yang masih berlangsung sekarang, yaitu penggembalaan yang sesungguhnya. Penggembalaan yang sesungguhnya adalah melalui misbah keluarga. Dalam misbah keluarga harus ada namanya pemuritan Bapak Ibu. Dari yang belum kenal Yesus, mungkin dari yang kerohaniannya bertumbuh, masih belum bertumbuh, yang setiap minggu misalnya belum rajin baca Alkitab, sekarang melalui MK, mengikuti MK, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Itu ada hasil pemuritan. Dan itu dilakukan terus menerus Bapak Ibu. Gereja yang adalah gereja yang memuridkan. Suatu kali di masa pandemi Bapak Ibu, dari hasil survei yang kami lakukan di Malang, 70% jemaat yang aktif beribadah secara ragawi adalah jemaat yang ber-MK. Jadi ketika masa pandemi banyak mereka yang online. Tapi yang aktif beribadah secara ragawi adalah 70% adalah jemaat yang ber-MK. Ini data ini memang kami sebarkan melalui link-link pendaftaran ibadah. Mereka ikut MK atau belum, ini kelihatan. Bahkan ketika Paskah kemarin, 80% yang datang dari 1030 jiwa itu jemaat MK. Kita lihat bagaimana jemaat kalau ber-MK, mereka dimuridkan, mereka akan setia pada penggembalaannya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita itu kalau zaman-zaman online, istilahnya kita itu jajan dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Tapi di mana kita digembalakan, disitulah kita harus mempunyai komitmen. Jangan sampai kita digembalakan oleh gereja online. Gembalanya siapa? Gembalanya YouTube Pak. Gembalanya Google. Karena banyak sekali Bapak Ibu bisa pilih-pilih pengajaran macam-macam. Sehingga kita bingung sendiri. Katanya pendeta A seperti ini, pendeta B seperti ini. Tapi kalau jemaat itu digembalakan secara tetap, dia pasti mendengar suara gembalanya. Termasuk suara gembala MK-nya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas yang sehat adalah komunitas yang memberitakan Injil dan memuridkan. Di Malang ada satu ibu gembala MK. Ibu ini telaten sekali Bapak Ibu. Kalau melihat secara fisiknya, mungkin tidak sesuai dengan kompetensinya. Tapi beliau ini Bapak Ibu mendoakan orang, waktu itu orang gila yang dipasung, didoakan sembuh dan dia menerima Yesus. Sampai sekarang orangnya beribadah di Malang. Dari mana? MK. Pemuritan dari MK. Makanya pentingnya bermisbah keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, MK itu kalau sehat,
pasti menginjil, pasti bermultiplikasi. Kecenderungan kita kalau sudah banyak gede, susah Pak, sudah kadung surga, cocok, susah dipisah. Tapi kita harus bermultiplikasi. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan para murid-murid yang baru, menghasilkan para leader yang baru. Hal ini yang kami terapkan di anak-anak muda Bapak Ibu. Saya ngomong sama tim kami di MK Unity, teman-teman sekalian sekarang gembala Unity saya sebut core team. Karena anak muda kalau kamu jadi gembala MK ya, gembala Unity ya, mereka langsung shock Bapak Ibu. Waduh, gembala Unity, oh enggak Kocan, saya mundur aja kalau gembala Unity. Akhirnya apa? Tuhan kasih hikmat, sudah bareng-bareng aja, core teamnya 3-4 orang, itu gembalanya semua. Mereka bisa mengembalakan bersama-sama. Jadi mereka enggak takut, karena anak-anak muda ini harus ada temannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, MK yang berhasil adalah MK yang bermultiplikasi dan menghasilkan murid Kristus yang mengabarkan Injil. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, komunitas yang sehat adalah komunitas yang menjadikan Kristus sebagai kepala. Bukan one man show, bukan sekedar, oh ini binaan saya, jadi saya yang kepalanya, bukan. Semua berpusat pada Kristus. Kita melihat dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi setiap kita Bapak Ibu mungkin punya panggilan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, gembala, pengajar. Itu semua diperlengkapi. Untuk apa tujuannya? Untuk kesatuan tubuh Kristus. Hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan, bukan nama kita. Jadi satu komunitas yang sehat menjadikan Kristus sebagai pusat segalanya. Karena kita adalah batu-batu yang hidup, yang Tuhan gunakan untuk pembangunan bait-Nya. Jadi Bapak Ibu dalam jemaat di tempat ini, mungkin ada punya talenta yang berbeda, punya panggilan yang berbeda. Tapi semua itu dipersatukan Tuhan sebagai batu-batu yang hidup. Sebagai dasar dari bangunan bait-Nya. Untuk kemuliaan namanya. Jadi kita dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk memberitakan Injil. Semuanya sebagai apa? Batu-batu yang hidup. Jadi kita adalah batu-batu yang hidup Bapak Ibu. Yang berpusatkan pada Kristus. Kristus yang memilih kita. Kristus yang menebus dosa kita. Jadi kalaupun kita bisa melayani, suara kita bagus untuk membuat pujian, mungkin khotbah kita bagus, itu semua karena Yesus. Tidak ada kemegahan yang untuk kita, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menebus dosa-dosa kita, bahkan Tuhan Yesuslah yang melayakkan kita untuk melayani Dia. Bahkan sampai ayat 13-14 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu, kita ini dipanggil untuk menjadi batu-batu yang hidup. Sampai apa? Sampai kita memiliki kesatuan iman. Yaitu
pengetahuan yang benar tentang Kristus dan kedewasaan yang penuh. Artinya bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Sehingga apa? Kalau kita sudah mencapai kedewasaan yang penuh, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Karena waktu Efesus ini ditulis Bapak Ibu, banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Penyembahan-penyembahan berhala masih terjadi pada zaman itu. Dan itu yang terjadi dalam masa kini juga. Banyak penyesatan-penyesatan terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Hendaklah kita hidup dalam pengajaran. Yaitu menjadikan Kristus sebagai kepala. Makanya Bapak Ibu, karena banyak penyesatan terjadi, supaya kita mencapai kedewasaan yang penuh, dan kita menjadi dewasa dan tidak diombang-ambingkan kalau pastor teaching ikut. Karena di situ Bapak Gembala mengajarkan supaya iman kita bertumbuh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Akhir-akhir zaman Bapak Ibu, di akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat. Bapak Ibu kalau melihat di YouTube, pendeta A saling serang. Aliran ini saling menyerang ini, aliran ini saling serang ini. Sebenarnya semua itu dipakai Tuhan untuk saling melengkapi. Pokoknya satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan Yesus Kristus dipakai Tuhan untuk saling melengkapi. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita ada dalam komunitas, itu saling melengkapi. Kalau di dalam komunitas, di dalam komsel, ada orang yang suka guyon. Mungkin ada orang kalau diajak ngomong itu, ngomong A, tapi sampainya Z. Jadi kalau sharing, dia itu paling lama sendiri. Bahasanya putar-putar. Kalau ada Pak ini kalau sharing, itu sampai berjam-jam. Tapi itu semua saling melengkapi. Kenapa? Karena kita ini ibarat anggota, kita ini tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Kristus. Jadi ketika dalam komsel mesbah keluarga Bapak Ibu, kita ini dikumpul-kumpulkan. Jadi kita itu kayak puzzle, gambarnya apa? Gambarnya Tuhan Yesus. Jadi orang lain melihat komunitas kita, melihat Kristus. Bagaimana kita bisa menerima mereka dalam keberbedaan? Yaitu hanya dengan menjadikan Kristus sebagai kepala yang berpusat pada Kristus. Jadi kalau kepalanya Kristus, tidak ada one man show. Oh ini kalau tidak saya, tidak mungkin komsel ini jalan, mesbah keluarga ini jalan. Kenapa? Kristus sebagai kepala. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, ayat 15-16 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh jiwa kita ini, seluruh tubuh Kristus yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan apa? Kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi setiap apapun pelayanan kita, Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Pak, saya walaupun bagian asar, Tuhan perhitungkan. Karena semua pelayanan itu jika jadi satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik yang mulmet, pendoa, asar, terus yang khotbah, main musik, semua Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Jadi kita enggak boleh milih-milih pelayanan. Apa yang Tuhan percayakan, itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebelum melayani firman, saya itu seorang aser. Kalau Natal apapun, saya melayani di situ. Tapi dari kesetiaan itu Tuhan tambah-tambahkan. Itu semua bukan karena saya, tapi karena Tuhan
Yesus. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya, komunitas yang sehat adalah pertama, komunitas yang memiliki nilai. Yang berikutnya adalah komunitas, yang pertama tadi Kristus sebagai kepala, berpusat pada Kristus. Yang kedua adalah komunitas yang memiliki nilai. Kolose 3 ayat 12, dan prinsip ini adalah prinsip yang dijalankan oleh Mezbah Keluarga di gereja kita. Kolose 3 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia saya bacakan, nilai-nilai apakah yang harus kita miliki dalam komunitas kita. Oleh karena itu saudara-saudari, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih, dikasih dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri. Maksudnya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi manusia baru. Yaitu apa? Saling mengasihani dalam kesusahan. Hidup saling mengasihi Bapak Ibu. Itu nilai yang pertama. Saling mengasihi dalam kesusahan. Kasih itu sumber dari segalanya. Yang kedua, selalu murah hati. Komunitas tidak ada kasih, bubar. Isinya perselisihan. Lalu, yang berikutnya, rendah hati. Lemah lembut dan sabar terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam komunitas kita itu dihadapkan berbagai macam orang seperti yang saya sebutkan tadi, berbagai macam karakter. Makanya kasih itu dasar dari segalanya. Kasih itu dasar dari segalanya. Tanpa kasih kita tidak bisa menerima orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita telah menerima kasih Allah. Saling mengasihi dalam kesusahan, selalu murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain. Biasanya kata yang terakhir agak susah Bapak Ibu ya. Sabar. Sabar. Kita sudah melayani dengan sebaik mungkin, masih ada juga yang protes. Masih ada juga yang tidak suka. Sabar. Kan ini yang terjadi. Dan prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Karena kita telah menerima kasih Allah, kita pun dimampukan untuk saling mengasihi. Supaya kita hidup dalam kerinduan hati Tuhan. Apa sih kerinduan hati Tuhan? Hidup saling mengasihi. Sabar terhadap yang lain. Sabar terhadap istri, sabar terhadap suami, sabar terhadap anak. Semuanya itu terjadi Bapak Ibu apabila kita diperbaharui. Sebelum kita menuntut orang lain bisa mengasihi kita, kita pun harus mengasihi mereka terlebih dahulu. Karena apa? Karena Kristus sudah mengasihi kita. Dan nilai yang berikutnya Bapak Ibu adalah Kolose 3 13-14 dikatakan, janganlah kita melihat kelemahan-kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kita saling memaafkan. Memang dalam komunitas Bapak Ibu pasti ada namanya perselisihan. Pasti. Tapi kita tidak boleh menghindar dari konflik. Kita tidak boleh menghindar dari perselisihan. Kita harus menghadapinya dengan kasih Allah. Kalau kita melihat dalam jemaat mula-mula ada konflik. Saulus dan Barnabas ada konflik,
Akhirnya Saulus menginjil ke tempat lain, Barnabas menginjil ke tempat lain. Perselisihan yang terjadi bukan untuk menghambat kita untuk melayani Tuhan. Banyak dari kita Bapak Ibu, ketika kita menghadapi perselisihan di komunitas kita marah, kecewa, pindah gereja. Di gereja A tidak cocok, pindah lagi gereja B. Gereja B tidak cocok, pindah lagi gereja C. Jadi bila Bapak Ibu sering dikecewakan, mengalami kekecewaan dalam melayani, saya sarankan jangan pindah-pindah gereja. Kenapa? Kasihan gereja lain menderita karena kekecewaan Anda. Cukup GBI Diaspora Sejahtera saja yang menderita karena kecewa Anda. Nanti kalau di gereja A, gereja B, gereja C, tidak diterima, kecewa, balik lagi ke diaspora. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, kita ingat, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Bukan hanya momennya Idul Fitri lahir batin ya, minta maaf, mohon maaf lahir batin kosong-kosong. Setelah Idul Fitri kembali lagi berbuat salah. Bukan seperti itu. Tetapi sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Hendaklah kasih Bapak Ibu sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Komunitas yang sehat adalah dasarnya adalah memiliki nilai-nilai, yaitu kasih. Itu komunitas yang sehat. Dan nilai-nilai ini Bapak Ibu yang diterapkan dalam Mezbah Keluarga sampai saat ini. Kalau tidak ada nilai-nilai ini Bapak Ibu, perselisihan terus menerus, perpecahan terus menerus. Karena namanya perpecahan itu bukan hanya akhir-akhir ini. Jemaat mula-mula pun juga ada perpecahan, ada konflik. Sampai diadakan waktu itu sidang di Yerusalem. Jemaat Antioquia dengan jemaat Yerusalem. Ada perpecahan waktu itu. Akhirnya ada namanya Konsili Yerusalem. Tentang boleh makan ini halal atau tidak halal. Ada perpecahan dari sudut pandang. Perbedaan pendapat bisa terjadi perpecahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dasarnya kasih, setiap masalah bisa diselesaikan. Karena apa? Dasarnya kasih. Jadi gereja ini Bapak Ibu, kalaupun banyak masalah, tapi kalau dasarnya kasih, semuanya bisa diselesaikan. Tapi kalau tidak ada kasih, yang ada saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hati-hati, kita sudah buka celah. Karena iblis itu sifatnya apa? Suka memecah belah. Iblis tidak suka gereja itu bersatu, rukun, bermultiplikasi, akhirnya dipecah belah. Dikasih iri hati. Tapi kalau dasarnya kasih, semuanya itu bisa kita selesaikan. Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, komunitas yang sehat adalah bertumbuh dan berbuah bersama untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tahapan dari kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita yang disucikan, dikuduskan, kita menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru itu tujuannya untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus tanpa lahir baru, tanpa menjadi manusia yang baru. Sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Proses?
terus menerus. Kita belum sempurna Bapak Ibu. Belum. Tapi kita mau berubah. Karena apa? Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Dan saya katakan DNA dari Diaspora Sejahtera adalah menjadi manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ibadah di GBI Diaspora digembalakan di GBI Diaspora Sejahtera harus menjadi manusia baru. Itu ciri khas dari GBI Diaspora Sejahtera dan bermesbah keluarga. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami untuk menjadi hidup, menjadi komunitas yang sehat Bapa. Biarlah kami menjadikan Engkau sebagai kepala dari komunitas kami. Dan biarlah komunitas kami bermultiplikasi dan menyebarkan Injil, memuridkan. Dan yang berikutnya, biarlah komunitas kami memiliki nilai-nilai untuk saling mengasihi. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, agar dapat bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus dan kedewasaan yang penuh. Sehingga untuk menjadi umat pilihan-Mu, umat-umat yang telah Kau tebus Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur Tuhan pemeliharaan-Mu atas Indonesia. Untuk program mudik saat ini yang terjadi Tuhan, Kau berikan kehikmat bagi para petugas, para pejabat yang menangani arus balik ini. Kiranya hikmat marifat Kau berikan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami Bapak Presiden Jokowi, beserta para stafnya, para menteri, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden kami, Engkau memberkatinya. Juga masalah perekonomian bangsa kami percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan bangsa ini. Berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja-Mu, gereja GBI Diaspora Sejahtera. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Cabang-cabang yang ada Kau memberkati. Juga kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma. Kau memberikan kesehatan yang baik di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit yang dideritanya Tuhan memulihkan. Tuhan memberikan kesembuhan, semangat yang baru saat ini Tuhan. Engkau memberkati juga Ibu Sudi Tuhan, sebagai Ibu Gembala kami. Berikan beliau, kiranya Engkau memelihara beliau Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan. Bapak Erlangga beserta istrinya, beserta anak-anaknya, Engkau memberkatinya Bapak. Engkau memberkati juga para penatua Tuhan, para pejabat, para diaken, para staf gembala. Tuhan memberkati. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk umat-Mu saat ini. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami persoalan. Ya Tuhan, lanjutkan karya-Mu atas hidup mereka. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap apa yang kami tabur. Karena kami memberi persembahan karena kami telah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya Bapak Ibu kita panggil berdiri, kita akhiri pada saat pagi hari ini. Di dalam perbedaan, mari kita saling melengkapi. Sehati sepikir untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadikan kami sehati sepikir, kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan
Bapa di surga, sungguh kami ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan telah menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Untuk kami terus membangun MK Tuhan. Untuk kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami. Supaya gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dalam pengalaman Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Firman Tuhan yang kami dengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan bukan tinggal untuk memberkati kami semua. Mari Bapak yang percaya dengan ini, angkatlah kedua tangan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnismu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai melindungi berkati dari sekarang yang merantau hingga kekal selama-lamanya. Mari yang percaya diberikan Tuhan katakan amin.